Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan bagi kita semuanya. Dan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, saya akan berikan di dalam Mazmur 5 ayat 4. Sebelumnya kita berdoa. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, setiap orang yang mendengar firman-Mu dan melakukannya akan berbahagia, akan diberkati. Curahkan rahmat-Mu bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 5 ayat 4 berkata demikian. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dikala kita bangun pagi, kita melihat keluar dari rumah kita, memandang langit, mentari menyapa kita dengan penuh bersahabat sebagai pertanda hari baru telah datang. Dan saudaraku, ketika itu terjadi, apakah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas hari baru, atas berkat baru yang diberikan kepada kita, atas kasih-Nya, atas pemeliharaannya, atas perlindungannya yang sempurna. Saudaraku, pagi merupakan awal hari. Dan jika kita mengawali hal yang benar dengan mencari wajah Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan sebelum memulai segala sesuatunya, kita akan, saudaraku, mengalami sukacita, mengalami pertolongan, dan bahkan kita mendapatkan mujizat, ya, dan kita memperoleh kekuatan dari Tuhan all day, sepanjang hari itu. Saudaraku, pagi hari bisa diibaratkan sebuah pondasi bangunan. Jika kita mulai dengan pondasi yang benar, maka bangunan itu akan tetap tegak, berdiri kokoh, meskipun, saudara, ada badai, ada bencana yang datang kepada kita. Demikianlah dalam kehidupan ini. Jika kita mengawali setiap hari bersama Tuhan, mencari wajah-Nya, mencari kehendak-Nya, dan kita membangun persekutuan yang karib dengan Dia, saudaraku, apapun tantangan yang akan datang kepada saudara, seberat apapun situasi yang kita hadapi, kita pasti sanggup, saudara, mengatasinya, karena Tuhan beserta dengan kita. Kalau Tuhan beserta dengan kita, maka dengan adanya pergumulan, bahkan adanya masalah, kita malah akan diangkat lebih tinggi lagi. Saya mungkin bisa memberikan contoh
Saya bisa umpamakan masalah itu adalah ini masalah ekonomi. Terlebih dalam situasi sekarang ini timbul lagi masalah relasi, hubungan dengan orang lain, masalah pekerjaan, masalah di kantor, dan banyak sekali masalah-masalah yang menimpa kita. Tiada henti, ada masalah-masalah yang baru lagi. Dan itu yang terjadi bagi kita, saudara-saudara. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, di tengah-tengah masalah yang menimpa dirinya, dia menempatkan masalah itu seperti ini di bawah kakinya. Jadi dia menempatkan persoalan, dia menempatkan pergumulan, atau dia menempatkan tantangan, masalah di bawah kakinya. Ini adalah kaki. Sehingga semakin banyak persoalan, masalah, pergumulan yang datang kepadanya, akan membuat dia menjadi semakin lebih tinggi lagi. Semakin lebih tinggi. Semakin terangkat. Semakin hebat. Semakin kuat. Tapi jangan dijadikan masalah itu kita buat di atas kepala kita. Karena kalau masalah dan pergumulan kita buat di atas kepala kita, akan menjadi semakin bertambah, semakin berat, dan akan membenamkan kita, saudara-saudara. Membenamkan kita, menjatuhkan kita sampai terbenam ke tanah. Ya, mungkin sampai ke dunia orang mati kalau itu kita lakukan. Tetapi Daud, seberat apapun situasi yang dia hadapi, dia pasti sanggup mengatasinya. Karena apa? Karena Tuhan beserta dengan dia. Inilah yang dilakukan oleh Daud, yaitu dia mencari Tuhan setiap pagi sebagai pertanda bahwa Daud, saudaraku, mengutamakan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai prioritas di dalam hidup. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, selain berdoa kepada Tuhan, Daud juga tidak lupa memberikan persembahan puji-pujian bagi Tuhan. Wah, ini sangat menarik, sangat indah sekali. Saya seringkali kalau bangun pagi, saya bangun jam 5, saya berdoa, dan setelah saya berdoa, saya memutar musik MP3 rohani, dan begitu musiknya, pujian itu kepada Tuhan begitu menyenangkan, saudara-saudara. Terasa ada semangat yang baru. Walaupun banyak rintangan, banyak masalah yang berada di depan kita, tapi kita mampu menjadikannya, membuatnya berada di atas kaki kita, sehingga kita akan semakin lebih tinggi lagi. Haleluya. Ya. Pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorak karena kasih setiamu, katanya. Coba ingat, saudara, kapan saudara pernah suaranya serak? Apakah suara serak itu pada saat saudara setelah memuji-muji Tuhan? Atau saudara serak karena
bertengkar dengan suami, bertengkar dengan istri, marah-marah. Saudaraku, saya ini sedang suaranya juga serak karena sudah 3 hari ini terus memberikan pelayanan dan sudah semakin suara sedikit serak. Haleluya, puji Tuhan. Daud begitu, dia bersorak-sorak karena kasih setia Tuhan. Dia katakan, engkau adalah bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Itulah sebabnya saudara, Daud dikenal sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Sehingga dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22b dikatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudaraku, ada banyak orang Kristen, mungkin kita, yang ketika bangun pagi-pagi, bukannya pertama-tama mencari Tuhan dan berdoa, tetapi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan mencari kopi hangat, mencari koran dan membacanya, atau mencari program-program menarik di televisi yang terkadang setelah kita tonton kita stres, atau langsung mencari handphone, membuka media sosial, apa ada yang memberikan berita melalui WhatsApp, apa gosip yang ada, atau ada teman yang mengirim komentar dalam status kita, sehingga kalau ada yang mengirim komentar kita terlalu asik di situ sampai terasa tidak tahu sudah jam 8 misalnya, dari jam 6 kita terbangun, belum ada seruan untuk memuji Tuhan. Belum ada kita berdoa bersorak-sorai memuji Tuhan. Saudaraku, bila saudara rindu mengalami terobosan dalam hidup ini, saya katakan hari ini, saya ulangi, bila saudara rindu mengalami terobosan dalam hidup ini, saya katakan, jadikanlah Tuhan sebagai awal pembuka hidupmu. Jadikanlah doa bersorak-sorai memuji Tuhan. Setidaknya kalau kita tidak bisa bernyanyi, kita bisa memutarkan musik rohani melalui handphone kita, atau musik kita, audio kita, sound kita. Mari kita memuji Tuhan. Awali hari-harimu dengan membangun persekutuan dengan Tuhan. Amin. Amin. Sehingga dalam Matius 6 ayat 33 saudaraku dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, saudara, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selamat menikmati berkat Tuhan. Selamat beraktivitas. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Shalom buat kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengingatkan kami untuk melandaskan Tuhan Allah di atas segala kehidupan kami. Kami tahu banyak rintangan atau persoalan atau pergumulan yang kami hadapi. Tapi ketika kami mencari Tuhan, kami mampu dan sanggup meletakkan semua persoalan dan persoalan itu di bawah kaki kami. Dan bukan meletakkannya di atas kepala kami, tapi di bawah kaki kami. Sehingga semakin banyak persoalan, kami semakin diangkat lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kami akan bekerja, kami akan beraktivitas
dalam kehidupan kami. Sertai kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudaraku, renungan firman Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.